Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pirnadi Setiawan, program studi pendidikan agama Islam jurusan Tarbiyah STN Temanggung. Di sini saya akan mempresentasikan video materi yang berjudul mengenal Abu Mansur Al-Maturidi. Latar belakang beliau. Tokoh kita saat ini selalu disandingkan dengan Abu Hasan Al-Asy'ari sebagai dua tokoh besar manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dijuluki Rois Ahlus Sunnah, pemimpin golongan Ahlus Sunnah. Al-Imam Az-Zaid, pemimpin yang zuhud, dan beberapa julukan lainnya oleh para pengikutnya. Biografi singkat Abu Mansur Al-Maturidi. Ia bernasab lengkap Muhammad bin Mahmud atau yang dijuluki dengan Abu Mansur Al-Maturidi. Dalam kitab At-Tauhid karya Abu Mansur Al-Maturidi tertulis bahwa Abu Mansur merupakan keturunan dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Ansori, seorang tokoh sahabat Nabi. Abu Mansur Al-Maturidi dilahirkan di desa Madrid, Samarkand, yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan sekitar sebelum tahun 238 Hijriah. Sanad keilmuan Abu Mansur Al-Maturidi. Sanad keilmuan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berguru kepada Abu Mansur Ahmad Al-Juzjani, Abu Nasr Ahmad Al-Iyadi, dan Nusair bin Yahya Al-Bahri, dan Muhammad bin Muqatil Ar-Razi. Seluruh guru Abu Mansur Al-Maturidi tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzjani. Pokok pemikiran Al-Maturidi. Maturidiyah adalah aliran kalam yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil-dalil kalam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Ibn Ahmad Al-Maturidi. Aliran ini kemudian didukung oleh Abu Yasir Al-Badawi dan Abu Ma'in An-Nafasi. Meskipun Al-Badawi tokoh yang mendukung aliran Maturidiyah, antara Al-Badawi dan Al-Maturidi terdapat beberapa perbedaan dan masalah teologi. Perbedaan antara dua tokoh ini melahirkan dua golongan, yaitu golongan Samarkand dan golongan Bukhara. 1. Golongan Samarkand. Yang menjadi golongan ini adalah pengikut-pengikut Al-Maturidi sendiri. Golongan ini cenderung ke arah faham Al-Asy'ariyah, sebagaimana pendapatnya tentang sifat-sifat Tuhan. Dalam hal perbuatan, Maturidi sependapat dengan Mu'tazilah bahwa manusialah yang mewujudkan perbuatannya. Al-Maturidi juga berpendapat bahwa Tuhan memiliki kewajiban-kewajiban tertentu. 2. Golongan Bukhara. Golongan Bukhara ini dipimpin oleh Abu Yasir Muhammad Al-Badawi. Sekte Bukhara adalah pengikut-pengikut Badawi di dalam aliran Al-Maturidiyah yang mempunyai pendapat Al-Asy'ari. A. Tuhan dan sifat-sifatnya. Menurut Al-Maturidi, mengetahui Tuhan dan kewajiban dapat diketahui oleh akal. Kemampuan akal mengetahui dua hal tersebut sesuai dengan ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah agar manusia menggunakan akal dan usaha untuk memperoleh pengetahuan dan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan dan pemikiran yang mendalam tentang makhluk ciptaannya. Dalam masalah baik dan buruk, Al-Maturidi berpendapat bahwa penentu baik dan buruknya sesuatu daripada manusia itu sendiri, sedangkan perintah atau larangan syariah hanya mengikuti ketentuan akal mengenai baik dan buruknya sesuatu. Al-Maturidi berpendapat bahwa akal tidak selalu mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk, dan terkadang pula mampu mengetahui sebagian baik dan buruk. B. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. Khusus mengenai perbuatan manusia, kebijaksanaan dan keadilan kehendak Tuhan mengharuskan manusia memiliki kemampuan berbuat atau berikhtiar agar kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya dapat dilaksanakan. Dalam hal ini, Al-Maturidi mempertemukan antara ikhtiar sebagai perbuatan manusia dengan kudrat Tuhan sebagai pencipta perbuatan manusia. Tuhan menciptakan daya atau kasab dalam diri manusia dan manusia bebas menggunakannya. Daya-daya tersebut diciptakan bersama dengan perbuatan manusia.
C. Kekuatan dan kehendak mutlak Tuhan. Menurut Al-Maturidi, perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini yang baik atau yang buruk adalah ciptaan Tuhan. Akan tetapi bukan berarti Tuhan berkehendak dan berbuat dengan sewenang-wenang serta sekehendaknya. Karena kodrat Tuhan tidak sewenang-wenang absolut, tapi perbuatan dan kehendaknya itu berlangsung sesuai dengan hikmah dan keadilan yang sudah ditetapkan. Pokok pemikiran Al-Maturidi. Maturidiyah adalah aliran kalam yang berpijak kepada penggunaan argumentasi dan dalil-dalil kalam yang didirikan oleh Abu Mansur Muhammad Ibn Ahmad Al-Maturidi. Aliran ini kemudian didukung oleh Abu Yasir Al-Badawi dan Abu Ma'in An-Nafasi. Meskipun Al-Badawi tokoh yang mendukung aliran Maturidiyah, antara Al-Badawi dan Al-Maturidi terdapat beberapa perbedaan dan masalah teologi. Sanad keilmuan Abu Mansur Al-Maturidi. Sanad keilmuan Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau berguru kepada Abu Mansur Ahmad Al-Juzjani, Abu Nasr Ahmad Al-Iyadi, dan Nusaid bin Yahya Al-Bahfi, dan Muhammad bin Muqatil Ar-Razi. Seluruh guru Abu Mansur Al-Maturidi tersebut mengambil sanad keilmuan kepada Abu Sulaiman bin Musa Al-Juzjani. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan kata-kata dan suara adalah baharu hadis. Al-Quran adalah kalam ilahi yang tersusun dari huruf dan kata-kata sehingga disebut baharu hadis. Kalam nafsi tidak dapat diketahui hakikatnya. Perbuatan manusia. Menurut Al-Maturidi tidak ada sesuatu yang terdapat dalam wujud ini kecuali semua adalah dalam kehendak Tuhan. Setiap perbuatan Tuhan yang bersifat mencipta atau kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada manusia tidak terlepas dari hikmah keadilan yang dikehendakinya. Kewajiban tersebut antara lain A. Tuhan tidak akan membebankan kewajiban terhadap manusia di luar kemampuannya. B. Hukuman atau ancaman dan janji pasti terjadi karena merupakan tuntunan yang sudah ditetapkan. Pengutusan Rasul. Pandangan Al-Maturidi ini tidak jauh berbeda dengan pandangan Mu'tazilah yang berpendapat bahwa pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya agar manusia dapat berbuat baik dalam kehidupannya dan dalam menjalankan ajaran Rasulnya. Pelaku dosa besar. Al-Maturidi berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak kekal di neraka walaupun ia meninggal sebelum bertobat. Orang yang kekal di neraka adalah orang yang melakukan dosa syirik. Karya-karya Abu Mansur Al-Maturidi. Di antara karya beliau yang terkenal dalam ilmu akidah adalah kitab At-Tauhid, kitab Syah Al-Fiqh Al-Akbar, kitab Al-Maqalat Al-Maturidi, kitab Ab-Bayan Wah Al-Mu'tazilah, kitab Rot Wa'id Al-Fusak, kitab Rot Al-Usul Al-Khomsah, kitab Rot Tahzib Al-Jadal, kitab Rot Awail Al-Adilah, kitab Rot A'la Qoromidah, kitab Aqidah Al-Maturidi, dan kitab Rot Al-Imamah. Sedangkan karya beliau dalam ilmu tafsir Al-Quran adalah kitab Ta'wilat Al-Maturidi dan kitab Ta'wilat Ahlus Sunnah. Dan karya Abu Mansur Al-Maturidi dalam ilmu usul fikih adalah kitab Al-Jadal dan kitab Ma'akhis Syara'i. Dan hal ini semua menunjukkan bahwa Abu Mansur Al-Maturidi adalah seorang pembesar usul fikih mazhab Hanafi yang juga seorang ahli ilmu tafsir dan ahli ilmu akidah. Kalam Tuhan. Al-Maturidi membedakan antara kalam yang tersusun dengan huruf dan kalam nafsi. Kalam nafsi adalah sifat qadim bagi Allah, sedangkan kalam yang tersusun dari huruf dan kata-kata. Kesimpulan 1. Ia bernasabkan Muhammad bin Mahmud dikenal Abu Mansur Al-Maturidi. Beliau dilahirkan di desa Matis, sebuah desa di daerah Samarkand yang sekarang termasuk bagian dari negara Uzbekistan, sebelum tahun 238 Hijriah. 2. Ajaran Abu Mansur Al-Maturidi.
A. Mengetahui Tuhan dan kewajiban dapat diketahui oleh akal. B. Perbuatan manusia adalah ciptaan Tuhan karena segala sesuatu dalam wujud ini adalah ciptaannya. C. Bahwa perbuatan manusia dan segala sesuatu dalam wujud ini yang buruk adalah ciptaan Tuhan. D. Bahwa sifat Tuhan sebagai sesuatu yang bukan zat melainkan melekat pada zat. E. Manusia dapat melihat Tuhan di akhirat besok. F. Kalam terbagi dua, yaitu kalam huruf dan kalam nafsi. G. Semua buatan manusia adalah kehendak Tuhan. H. Pengutusan Rasul ke tengah-tengah umatnya agar manusia dapat berbuat baik dalam kehidupannya dan dalam menjalankan ajaran Rasulnya. I. Pelaku dosa besar tidak kekal di neraka. 3. Abu Mas'ud al-Maturidi wafat di daerah Samarkand pada tahun 333 Hijriah. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.